Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita otomatisasi tata kelola kepegawaian. Materi kita pada hari ini adalah mengenai perkawinan pegawai negeri sipil. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah siswa mempelajari materi ini, siswa diharapkan memahami tentang perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan pegawai negeri sipil dalam melangsungkan perkawinannya. Bagaimana sebenarnya perkawinan pegawai negeri sipil? Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan pertama wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hierarkis selambat-lambatnya 1 tahun. Selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang berstatus duda ataupun janda. Jadi bagi yang sudah menikah, harus melaporkan bahwa selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Laporan perkawinan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Rangkap 3. Yang pertama itu harus dibuat untuk bupati, yang kedua BKD, dan yang ketiga kepala SKPD, di mana PNS itu tempatkan bekerja. Laporan perkawinan tersebut dilengkapi dengan fotokopi surat nikah. Kemudian pas foto hitam putih suami istri 3x4 dengan 3 lembar. Itu dia setelah perkawinan mereka, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, itu harus dilaporkan. Begitu juga dengan perceraian, bahwa seorang pegawai negeri sipil, apabila dia melaksanakan ataupun melakukan perceraian, dia harus meminta izin atau memperoleh izin dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Jadi undang-undang perkawinan itu harus kita patuhi apabila melakukan suatu perkawinan. Seorang pegawai negeri yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dapat menggugat, mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan perceraian dan ditandatangani oleh bupati. Itu dia. Sedangkan untuk PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan oleh permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian, surat pemberitahuan atau acara gugat cerai. Apabila permohonan telah selesai diproses, pegawai negeri sipil tersebut akan
dapatkan surat keterangan dan sudah ditandatangani oleh sekretaris. Ya, jadi apabila melakukan suatu perceraian, mereka harus membuat surat izin, ya, dan harus diketahui, ya. Nah, ini DPNS yang akan bercerai telah mendapatkan SK izin ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian. Bukan berarti PNS tersebut telah resmi bercerai dari pasangannya, ya, tetapi itu adalah merupakan suatu persyaratan administrasi. Itu adalah merupakan suatu persyaratan administrasi dan harus yang diketahui oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, ya. Jadi ada undang-undang perceraian yang harus dipatuhi. Nah, seorang PNS hanya dapat mengajukan permohonan untuk bercerai apabila, ya, memiliki alasan-alasan yang sah. Misalnya, yang pertama, salah satu pihak berbuat zina. Nah, kalau seseorang itu berbuat zina, ya, bisa dilaporkan untuk gugatan cerai. Yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk atau penjudi, ya, bisa juga dijadikan suatu alasan untuk bercerai. Nah, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun. Ya, apabila ditinggalkan oleh suaminya, ya, selama 2 tahun tanpa alasan yang sah, ya, ini juga bisa dilakukan suatu perceraian. Nah, berikutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman, ya, kekejaman. Nah, ini juga bisa, ya, penganiayaan. Nah, ini juga bisa dilakukan gugatan cerai, ya. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan. Nah, jadi bisa dilakukan penggugatan, ya, untuk meminta cerai. Nah, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila tidak bertentangan dengan ajaran atau agama yang dianut, ya, tidak bertentangan, ya, dengan peraturan agama. Nah, ada alasan-alasan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, misalnya, ya, tadi tidak bertentangan dengan peraturan agama, perundang-undangan yang berlaku. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat, ya. Sebagai contoh, misalnya tidak sependapat lagi, itu boleh dijadikan satu alasan. Kemudian kekejaman tadi di dalam rumah tangga, KDRT, itu juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gugatan cerai. Nah, inilah pertemuan kita, materi kita pada hari ini, ya, semoga bermanfaat. Atas perhatian kamu seluruhnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.